kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengaitkan tangan menuju kelas yang sama-sama kita cintai ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata pukul 5, langsung saja kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil perhitungan pajak yang telah kami diskusikan, yaitu mulai dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Materi pertama, pegawai yang tetap akan dijelaskan oleh Yusnia Ningsih. Pada Yusnia Ningsih, waktu yang tepat disiapkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pegawai tetap. Nama wajib pajak yaitu Akbar Putra SE, status K-2, penghasilan 3.800.000 per bulan, dengan tunjangan 3.800.000 per bulan, dan THR 3.800.000. Biaya jabatan setahun 5%, maksimal 6 juta. Jadi biaya jabatan per tahunnya 5% dengan maksimal 6 juta. Jadi Bapak Akbar dikenakan pajak penghasilan 5% dikali 26.750 yang hasilnya 1.337.500 dengan PPh 21-nya yang telah dipotong sampai dari Januari sampai September, yaitu sebesar 1.045.000, dan di Desembernya 2 juta, dan di Desembernya 292.500. Pada Yusnia Ningsih, yang selanjutnya pegawai tidak tetap akan saya jelaskan sendiri, yang mana nama wajib pajaknya itu diamani status CK-0 dengan penghasilan dari instansi ada 3 juta per bulan karena dia dikontrak sekali 2 tahun. Jadi penghasilannya itu 3 juta per bulan. Dengan penghasilan lain ada 4 juta per bulan. Terkhususnya di bulan Ramadan dia menghasilkan 12 juta dalam 1 bulan. Nah, untuk perhitungannya jadi sekarang penghasilan brutonya 19 juta. Nah, ini terbentuk penghasilan bruto dia 19 juta. Jadi kalau dia dikenakan DPP, penghasilan brutonya menggunakan rumus DPP. Itu dikali 50%. DPP juta 500.000, totalnya PPh pasal 21. Kali 5%. Karena dia statusnya dikatakan 0. Hasil dia Nah, jadi total yang dia kenakan pajak tarifnya
Inilah total dari Rudi Amani. Nah, selanjutnya yang bukan pegawai akan dijelaskan oleh Divya Vega. Pada Divya Vega disilahkan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelum saya Divya Vega, saya akan menjelaskan yang bukan pegawai. Nama wajib pajaknya yaitu Mawati, statusnya K-1, tidak memiliki NPWP, memiliki upah per hari 21.000, tidak memiliki penghasilan lain, tetapi dengan bekerja sebagai petani, Bapak Mawati memiliki gaji 400.000 dalam seminggu. Pak Mawati tidak perlu membayar pajak karena tidak memenuhi syarat wajib pajak. Selanjutnya, kertas perhitungan PPh pasal 21. PPh pasal 21 terutang pegawai tetap. Posisinya sebagai karyawan, status TK-1, masa penghasilan Januari sampai Desember, jumlah yaitu 12 bulan, tidak ber-MPWP, penghasilan neto disetahunkan, tidak digabungkan, keterangannya normal. Gaji pokoknya 45.600.000, tunjangan jabatan 45.600.000, THR 3.800.000, total penghasilan bruto yaitu 95 juta. Dia akan dikenai biaya jabatan 4.750.000 dan total pengurangan 4.750.000 dengan penghasilan neto 90.250.000. Jadi PTKP 63.500.000, penghasilan kena pajak 26.760.000. PPh pasal 21 terutang 1.045.000, PPh pasal 21 telah dipotong 1.375.500, PPh kurang lebih potong masa akhir sampai Desember 330.500. Baik, untuk selanjutnya yaitu perhitungan. Dengan nama wajib pajak Mawati, dengan penghasilan bruto 400.000, dengan DPP 100.000, tidak dikenai tarif dan tidak dikenai PPh 21. Selanjutnya ada Rudi Amani dengan penghasilan bruto 19 juta, dengan DPP 9.500.000, dikenai tarif 5%. Dan total PPh 21-nya yaitu 475.000. Nah, itulah presentasi dan perhitungan dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Baik, dipersilakan kepada saudara diperkenalkan diri terlebih dahulu nih dan kelompok mana. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Abdul Majid. Saya dari kelompok 12 dengan NIM 2330404055. Saya ingin menanyakan bagaimana jika Anda memastikan bahwa data PTKP yang diterima dari pegawai valid dan selalu diperbarui, misalnya saat ada perubahan tanggungan. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Habib. Bagaimana cara kami menentukan data itu valid atau tidak validnya, dan bagaimana cara perhitungannya dari tahun ke tahun jika dia ada tanggungan selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui, data itu memang ada pembaruan dari setiap tahun, dari setiap masa ke masa. Jadi yang kami teliti, data yang kami dapatkan realita hari ini dan yang kami dapatkan pada saat ini. Jadi perhitungannya bisa dikatakan valid karena data yang kami ambil itu pada saat yang terjadi sekarang, bukan yang akan depannya. Jika memang dia nanti bertambah berkeluarga, mungkin yang ada tadi Rudi Amani contohnya, dia TK-0, jadi statusnya masih lajang. Bisa jadi tahun kedepannya dia menikah dan itu akan diperbarui datanya. Jadi data yang kami dapatkan data pada hari ini. Sekian dari saya. Apakah terjawab kira-kira saudara Habib? Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Itu menurut saya jawabannya cukup sederhana dan mudah dimengerti. Oke, nah sekianlah presentasi dari kelompok 5. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Bahwasannya kami masih baru belajar, butuh banyak kritik, saran, dan komentar dari teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas
atas perhatiannya. Bilahi taufik